warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Septianingsih, Prodi PGSD 3B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, kemudian diartikan menjadi manajemen atau manajemen. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli, yaitu menurut Hadari Nawawi, kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan. Tujuan pengelolaan kelas yaitu penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Fasilitas yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi para siswa. Kita masuk kepada ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, yaitu berkaitan dengan ketatalaksanaan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama untuk mempelajari segala yang diberikan oleh pengajar, dengan harapan proses belajar mengajar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, yaitu berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kita masuk kepada pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan iklim sosio-emosional. Yang kedua ada pendekatan perubahan perilaku. Yang ketiga ada pendekatan ancaman. Yang keempat ada pendekatan kebebasan. Yang kelima ada pendekatan pengajaran. Dan yang terakhir ada pendekatan kerja kelompok. Termasuk kepada mengidentifikasi masalah di kelas. Masalah individu didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal dalam mengembangkan rada memiliki dan rada dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Kita masuk kepada 4 jenis penyimpangan tingkah laku. Yang pertama ada attention getting behaviorist, yaitu pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua yaitu pola perilaku menunjukkan kekuatan. Yang ketiga yaitu pola perilaku menunjukkan balas dendam. Dan yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Kita masuk kepada mengidentifikasi masalah di kelas. Yang pertama yaitu masalah kepada kelompok, yaitu yang pertama kurangnya kekompakan, yang kedua kurang mampu mengikuti peraturan kelompok, yang ketiga reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, yang keempat penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku menyimpang. Yang kelima yaitu kegiatan anggota kelompok yang menyimpang dari meniru-niru kegiatan anggota kelompok lainnya. Yang keenam, tidak semangat,
tidak mau kerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Kita masuk kepada peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antara guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Kita masuk kepada peran guru dalam proses mengajar. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Yang kedua, guru sebagai pengelolaan kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Dan yang terakhir, guru sebagai valvator. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.